Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa wajib untuk kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah senantiasa berikan kepada kita. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada kesempatan hari ini adalah tentang salah satu rangkaian peristiwa sejarah yang sangat penting dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang kisah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita perlu untuk mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, karena dalam sirah banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dan bisa kita jadikan sebagai pegangan hidup kita dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan berbagai macam pernak-perniknya. Oleh karenanya para salaf dahulu mereka mengajari anak-anak mereka. Sampai salah seorang salaf berkata, "Kunna nu'allam as-sirah kama nu'allam surah minal Qur'an." Kami dulu diajar sirah Nabi sebagaimana kami diajarin surat dari Al-Qur'an. Az-Zuhri berkata, "Fi ilmi al-maghazi ilmu dunia wal akhirah." Dalam ilmu sirah ada ilmu dunia dan ilmu akhirah. Dan yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini adalah peristiwa yang sangat besar, yaitu hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang merupakan titik awal tegaknya negara Islam. Titik awal datangnya kemenangan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, terjadi permasalahan antara dua orang yang sedang bersengketa. Maka kedua orang ini mengangkat permasalahannya kepada Umar. Yang satu menuntut bahwasanya saudaranya sengketanya harus membayar, ya, kewajibannya berdasarkan waktu yang telah ditentukan, telah jatuh tempo. Ternyata dari perjanjian mereka berdua, waktu jatuh tempo tersebut bulan Rajab atau bulan Sya'ban, kalau tidak salah bulan Rajab. Ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam Bidayah wan Nihayah. Kemudian Umar tatkala mendapat peristiwa ini atau permasalahan ini, maka Umar heran, tidak disebutkan bulan Rajab yang mana. Apakah bulan Rajab tahun ini, ataukah bulan Rajab tahun yang lalu, ataukah bulan Rajab tahun yang akan datang? Karena waktu itu belum ada penanggalan, belum ada pelanggaran, belum ada peletakan tahun bagi kaum muslimin. Maka tatkala tidak diketahui tahun keberapa, tidak ditulis bulan Rajab pada tahun sekian, karena belum ada tatkala itu penanggalan tahun bagi kaum muslimin. Maka kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengumpulkan para sahabat untuk membicarakan masalah ini. Sebagian sahabat, ya, ingin menentukan tahun pertama dengan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian sahabat ingin meletakkan tahun pertama dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi. Dan sebagian lagi sahabat ingin agar tahun pertama, yaitu tahun di mana hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju Madinah. Maka akhirnya para sahabat sepakat untuk menjadikan tahun Islam, tahun pertama adalah tahun di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Mekah menuju ke kota Madinah. Ini menunjukkan bahwasanya peristiwa hijrah adalah peristiwa yang penting, yang sangat berkesan dalam hati-hati para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Bagaimana kisah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tentunya kita tahu, ya, hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam disebabkan, dan juga para sahabatnya berhijrah disebabkan karena penekanan dan penindasan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat tidak bisa beribadah, ya, dengan baik di kota Mekah. Mereka, ya, ditindas, mereka diintimidasi, ya. Sebagian mereka dibunuh, ya. Sebagaimana kita tahu Bilal radhiyallahu taala anhu tatkala disiksa oleh tuannya Umayyah bin Khalaf dengan meletakkan batu di atas dada Bilal. Sementara Bilal radhiyallahu taala anhu, Bilal bin Rabah, hanya mengatakan ahadun ahad, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa, ya. Para ulama, sebagian ulama menyebutkan Bilal tidak mengatakan Allahu Akbar, Allahu Ajal, Subhanallah, tidak, tapi dia mengatakan ahad, ahad, yang artinya Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Justru dia menunjukkan bahwasanya Allah Maha Esa. Ini kalimat yang sangat membuat jengkel tuannya, ya.
Tuannya sangat jengkel tatkala Bilal mengatakan Allah Maha Esa, karena tuannya di atas kesyirikan. Maka akhirnya disiksalah Bilal lebih keras lagi, diletakkan tali di leher beliau dan di badan beliau, kemudian diarak oleh anak-anak mengitari kota Mekah. Kemudian sebagian sahabat seperti Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu tatkala membaca Al-Qur'an maka dikeroyok oleh orang-orang kafir Quraisy, dipukulin. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak selamat dari gangguan mereka. Sebagaimana kita tahu dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala sedang salat, tatkala sedang sujud, maka datanglah Uqbah bin Abi Mu'aid kemudian membawa isi perut onta, kemudian meletakkan di atas pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Rasulullah sallallahu sedang sujud. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terus sujud, tidak mengangkat kepalanya sampai datang kabar kepada Fatimah bahwa ayahmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang diganggu oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka Fatimah keluar dari rumahnya, kemudian pergi menuju ayahnya, lalu menghilangkan kotoran tersebut dari pundak ayahnya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengangkat kepalanya dari sujudnya setelah lama sujud dan diganggu oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan di akhir-akhir menjelang hijrah, penindasan kaum musyrikin semakin keras. Nabi sallallahu alaihi wasallam sulit berdakwah, terlebih lagi setelah meninggalnya pamannya Abu Talib yang senantiasa membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga meninggal istrinya Khadijah radhiyallahu taala anha yang senantiasa membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan seluruh waktunya dan seluruh hartanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu tatkala merasa tertutup dakwah di kota Mekah, Rasulullah SAW keluar menuju kota Taif untuk berdakwah. Siapa tahu ada lahan dakwah di sana, siapa tahu ada orang yang menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata tatkala Nabi pergi ke Taif, beliau juga ditolak dan bahkan beliau alaihi salatu wasallam diusir. Sehingga tatkala beliau pulang balik menuju kota Mekah, beliau disambut oleh orang-orang kafir yang ada di Taif dengan lemparan batu sehingga berdarahlah tubuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Semakin berat dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semakin ditindas para sahabat. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para sahabat untuk berhijrah. Sebelumnya Rasulullah SAW pernah mimpi berhijrah. Beliau mengatakan ini ra'aitu fil manam anni uhajir ila ardin dzati nakhlin. Fadhahaba wahali ila Yutama, kata beliau alaihi wasallam, atau kama qala, beliau mengatakan aku melihat dalam mimpi aku berhijrah ke sebuah negeri yang di situ banyak kormanya. Maka aku menyangka bahwasanya fadhahaba wahli ila Tihama. Aku menyangka bahwasanya tempat tersebut adalah tempat Tihamah, yaitu suatu tempat yang subur. Fa idza hiya Yathrib. Tiba-tiba ternyata yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kota Yathrib, yaitu kota Madinah. Maka mulailah berangkat sebagian sahabat sedikit demi sedikit berhijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Berangkatlah sebagian keluarga, ada yang perorangan, ada yang berkeluarga, mulai berpindah dari Mekah menuju Madinah. Orang-orang kafir Quraisy tatkala mengetahui para sahabat mulai berhijrah, maka mereka berusaha untuk menghalangi. Kita tahu kota Mekah dulu penduduknya tidak banyak. Kalau berkurang semakin berkurang, maka menjadi tanda tanya, kelihatan kalau penduduknya berkurang. Tatkala mereka sadar penduduk mulai berkurang, sekeluarga hilang, maka mereka sadar bahwasanya kaum muslimin sedang berhijrah meninggalkan kota Mekah. Dan orang-orang kafir Quraisy tidak ingin adanya hijrah. Kenapa? Mereka tahu hijrah itu berbahaya. Hijrah itu berbahaya bagi mereka di kemudian hari. Benar Nabi SAW dan para sahabatnya akan pergi, tapi bukan pergi selamanya, pergi untuk kembali. Dan mereka tahu bahwasanya Nabi SAW tegar dalam dakwah, mengatur kehidupan mereka, melarang mereka berbuat kesyirikan, melarang mereka untuk menyembah berhala, melarang mereka untuk minum khamar, melarang mereka untuk berzina. Mereka tahu betul bagaimana Nabi mencampuri urusan mereka dan mereka tidak ingin akan hal tersebut. Dan yang jadi masalah, Nabi dan para sahabatnya berhijrah bukan ke sembarang tempat. Tapi Nabi dan para sahabatnya berhijrah ke kota Madinah. Dan di kota Al-Madinah An-Nabawiyah ada kaum Ansar, dan kaum Ansarlah kaum kabilah yang kuat yang dikenal sebagai kabilah yang pakar dan ahli mahir dalam berperang. Bagaimana mereka tidak mahir dalam berperang? Sementara kaum Ansar telah terjadi perang saudara di antara mereka, antara suku Aus dan suku Khazraj, puluhan tahun mereka berperang. Bahkan sebagian ulama menyebutkan mereka melakukan perang saudara selama 120 tahun. Kira-kira orang kalau 120 tahun perang-perang terus ahli atau tidak? Jagoan dalam berperang. Masalahnya Nabi akan berhijrah ke sana dan disambut oleh kabilah yang kuat. Suatu saat kalau mereka datang bahaya. Dan kalau Nabi SAW kembali lagi ke Mekah, akan mengganggu perekonomian kaum Mekah, orang-orang kafir Quraisy Mekah. Sekarang Mekah adalah pusat perdagangan. Orang-orang datang ke Mekah untuk menyembah berhala di sekitar Ka'bah, sekitar ada 360 berhala.
Banyak berhala-berhala yang masyhur. Masing-masing berhala punya fungsi-fungsi sendiri. Yang ingin punya anak pergi ke berhala ini, yang ingin punya duit pergi ke berhala ini, ya, yang ingin sesuatu pergi ke berhala tertentu, ya. Sehingga banyak orang datang ke Mekah. Kemudian di Mekah juga terjadi jual beli berhala. Orang-orang beli berhala di Mekah. Kemudian ada jual beli khamar, ya. Maka kalau ini semua haram akan mengganggu perekonomian orang-orang kafir Quraisy Mekah. Maka mereka berusaha untuk mencegah hijrahnya para sahabat menuju ke kota Madinah. Mereka melakukan usaha, di antaranya mereka menipu, ada yang memaksa, sampai di antara yang terjadi pada Ummu Salamah dan Abu Salamah. Ummu Salamah dan Abu Salamah hendak berhijrah sekeluarga dengan anak mereka Salamah. Tatkala mereka hendak keluar dari kota Madinah, tiba-tiba dihadang oleh kabilahnya Ummu Salamah. Tidak membiarkan Abu Salamah membawa Ummu Salamah. Maka ditariklah Ummu Salamah untuk menetap di kota Madinah. Abu Salamah hendak berangkat. Tatkala kabilah Abu Salamah melihat bahwasanya anggota kabilah mereka Abu Salamah dipisahkan dari istrinya, Ummu Salamah membawa anaknya Salamah, maka kabilah Abu Salamah juga tidak terima, maka dia pun mengambil kembalikan anak kami, karena Salamah adalah keturunan Abu Salamah, secara darah kembali kepada kabilahnya Abu Salamah. Maka ditariklah Salamah, saling tarik-tarikan antara dua kabilah sehingga tangannya terlepas, ya, Salamah. Maka kemudian pergilah Abu Salamah menuju ke Madinah. Ummu Salamah kemudian berdiam di kota Mekah, ya, hampir setahun penuh beliau keluar menangis setiap hari, demikian kerjanya, menangis dan menangis dan menangis. Sampai akhirnya datang salah seorang yang tatkala itu masih musyrik, kasihan melihat Ummu Salamah, maka dia pun menemani Ummu Salamah pergi menuju kota Madinah, padahal bukan mahramnya, ya. Dan dia kasihan melihat Ummu Salamah ditemani sampai menuju kota Madinah. Kemudian dia mengatakan, "Sinilah tempat suamimu, pergilah bertemu dengan suamimu," karena kasihan melihat Ummu Salamah. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, orang-orang kafir Quraisy berusaha mencegah terjadinya hijrah. Akan tapi para sahabat terus berhijrah dan berhijrah. Semua sudah berangkat. Tinggal segelintir orang, di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib dan sebagian al-mustad'afin, orang-orang yang lemah yang tidak bisa berhijrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin para sahabat semua berhijrah terlebih dahulu. Dia sebagai pemimpin, dia bertanggung jawab agar para sahabat aman terlebih dahulu, bukan dia kabur terlebih dahulu, tidak. Dia ingin para sahabat semua pergi, sementara tinggal beberapa orang. Beberapa orang yang tinggal tersebut seperti Abu Bakar dan keluarganya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ada tugas yang harus mereka kerjakan. Abu Bakar beberapa kali hendak berhijrah, tapi dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengatakan, "La'alla suhbah," semoga kau menemaniku dalam hijrah. Rasulullah SAW berharap agar Abu Bakar menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hijrah, ya. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Nabi untuk berhijrah. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala para sahabat mulai berhijrah, tinggal beberapa orang di kota Mekah, maka orang-orang kafir Quraisy mulai berpikir bagaimana untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang harus kita lakukan terhadap Muhammad ini? Mau diapain? Mereka pun mengadakan rapat paripurna untuk sikap apa yang harus diambil untuk menghadapi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkumpullah berbagai macam kabilah orang-orang kafir Quraisy dan kabilah-kabilah yang lainnya. Mereka rapat, ya, dan mereka berpikir apa yang harus mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala memberi isyarat tentang rapat mereka, musyawarah mereka. Allah mengatakan dalam surat Al-Anfal, "Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin." Tatkala mereka orang-orang kafir berbuat makar untuk yuthbituk ay yahbasuk, dalam rangka untuk membelenggumu atau memenjarakanmu wahai Muhammad, atau membunuhmu atau mengusirmu. Kira-kira ada 3 pendapat besar dalam rapat tersebut. Ada yang mengatakan bunuh saja, ada yang mengatakan belenggu saja, di penjara, tangkap dan di penjara, ada yang mengatakan usir saja, ya. Semuanya ide-ide yang bagus. Untuk membunuh mereka pikir panjang. Kalau kita bunuh Muhammad bahaya. Muhammad memiliki kabilah yang kuat, Bani Hashim. Bani Hashim kabilah yang kuat, ya. Kalau kita bunuh Muhammad, maka yang membunuh akan bermasalah. Karena Bani Hashim meskipun sebagian mereka banyak yang kafir, tapi mereka punya ta'assub fanatik kabilah. Kalau ada anggota kabilah yang terbunuh, mereka akan menyerang. Lihatlah bagaimana Abu Talib, meskipun dia musyrik, namun dia dari Bani Hashim, dia tetap membela keponakannya, rela mati demi membela keponakannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bunuh Muhammad repot, akan bermasalah, yang membunuh akan bermasalah.
Maka tatkala mereka bingung apa yang harus mereka lakukan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam sebagian riwayat, namun riwayatnya lemah, bahwasanya iblis menjelma menjadi seorang syekh dari Najd, kemudian ikut rapat, kemudian kasih ide, seorang syekh yang bijak, kemudian mengatakan, ya sudah, tidak usah repot-repot, begini saja caranya. Ini katanya iblis menjelma, kemudian memberi ide, kumpulkan dari seluruh kabilah puluhan pemuda yang bertubuh kuat, kemudian setiap pemuda tersebut menghunus pedang mereka dari berbagai macam kabilah, kemudian membunuh Nabi secara serentak, sehingga darah Nabi akan tersebar. Kalau Muhammad SAW meninggal dunia, maka darahnya akan tersebar di berbagai macam kabilah. Nah, kalau Bani Hashim ingin balas dendam, dia bingung siapa yang mau dilawan, yang bunuh rame-rame dari berbagai macam kabilah. Ini ide yang bilang siapa? Iblis. Namun dibantah oleh sebagian ulama, riwayatnya riwayat yang lemah, sehingga tidak riwayat yang mengatakan iblis menjelma menjadi seorang syekh, ini riwayat yang lemah, dan tidak perlu iblis, tatkala itu sudah ada Abu Jahal. Ini iblis tidak perlu, Abu Jahal sudah canggih. Intinya akhirnya mereka ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka berencana untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu subuh. Maka Rasulullah SAW diberi kabar oleh Jibril untuk tidak tidur di rumahnya. Rasulullah SAW pun mulai mempersiapkan dirinya, ya, untuk menghadapi, ya, rencana makar buruk kaum musyrikin. Allah turunkan ayat tadi saya katakan, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru. Sungguhnya orang-orang kafir sedang berbuat makar untuk membunuhmu atau mengusirmu atau membelenggumu. Wa yamkurun wa yamkurullah, mereka berbuat makar, Allah juga berbuat makar, dan makar Allah lebih hebat daripada makar mereka. Maka di siang hari, sebagaimana dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah SAW pun datang di siang hari, tidak seperti biasanya, waktu istirahat. Datanglah Nabi menuju rumah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dalam kondisi mutalathiman, dalam kondisi menutup wajahnya. Ini waktu yang tidak biasa. Makanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tatkala melihat datangnya Nabi di waktu tersebut, dia mengatakan pasti ada sesuatu. Kenapa Rasulullah SAW datang di waktu siang seperti ini, waktunya orang istirahat. Benar, ternyata Nabi SAW setelah datang menemui Abu Bakar, kemudian Rasulullah SAW minta izin untuk bertemu dengan Abu Bakar. Setelah itu Rasulullah SAW mengatakan dalam Sahih Al-Bukhari, kata Rasulullah SAW, akhrij man indak. Wahai Abu Bakar, keluarkan orang yang ada dalam rumah. Kenapa ini? Rasulullah SAW ingin berbicara rahasia dengan Abu Bakar. Mereka akan melakukan perjalanan maut, ya, menuju kota Madinah, sementara orang-orang Mekah hendak membunuh Nabi SAW. Maka perkaranya harus rahasia. Sampai-sampai Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, akhrij man indak, keluarkan orang yang ada dalam rumahmu. Dan ini dalil yang sangat kuat bahwasanya Rasulullah SAW tidak tahu ilmu gaib. Rasulullah SAW tidak tahu siapa dalam rumah. Kemudian Abu Bakar mengatakan, innama huwa ahluk, ya Rasulullah, dalam rumah adalah istrimu Aisyah radhiyallahu taala anha, tidak ada orang lain. Dalam riwayat dia mengatakan, innama huma ibnataya, yang ada dalam rumah dua putriku, yaitu Asma binti Abi Bakar dan Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Maka Rasulullah SAW kemudian melanjutkan pembicaraannya. Ini dari Rasulullah SAW tidak tahu siapa di rumah. Ya, Rasulullah menyangka ada orang lain selain keluarga Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Maka Rasulullah SAW mengatakan akhrij man indak. Dan dalil yang menunjukkan Nabi SAW tidak tahu ilmu gaib, ya sangatlah banyak, ya. Sebagaimana telah sering kita sampaikan, di antara dalil yang paling kuat akan hal ini adalah tentang kisah Aisyah radhiyallahu taala anha tatkala dituduh sebagai wanita yang sedang telah melakukan perzinahan, ya, dengan Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Sampai sebulan penuh Nabi SAW tidak tahu istrinya berzina atau tidak, ya. Dan Aisyah terus menangis dan menangis, sampai Aisyah tidak kuat melihat sikap suaminya. Rasulullah SAW tidak lembut sebagaimana biasanya. Rasulullah SAW merubah sikapnya. Biasanya Rasulullah SAW lembut, biasanya Rasulullah SAW mencium Aisyah. Tatkala isu tersebar bahwasanya Aisyah berzina, Rasulullah SAW hanya masuk ke rumahnya dan mengatakan kaifatikum, kaifahaluk, cuma begitu saja. Aisyah kehilangan kelembutan Nabi yang seperti biasanya. Kenapa? Aisyah sedang dituduh berzina, maka Aisyah minta izin untuk pulang ke rumah orang tuanya, ke rumah Abu Bakar dan ibunya Ummu Ruman. Sampai akhirnya setelah sebulan, ya, Nabi SAW tidak tahu apakah Aisyah berzina atau tidak. Sampai Rasulullah SAW bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, bagaimana menurutmu? Sampai bertanya kepada pembantu Aisyah, bagaimana Aisyah ini? Pembantunya mengatakan dia adalah wanita yang baik, hanya saja kalau dia lagi membuat ajinah, lagi membuat adonan roti, dia tertidur, maka datanglah kambing memakan adonan roti tersebut. Itu saja kekurangan Aisyah, yang lain enggak ada. Intinya Rasulullah SAW tidak tahu tentang hakikat yang terjadi, telah terjadi perzinahan atau tidak. Sementara Rasulullah SAW gelisah sebulan penuh. Sampai akhirnya tatkala setelah sebulan, maka Rasulullah SAW datang ke rumah Abu Bakar. Di situ ada Aisyah. Maka Rasulullah SAW pun mengatakan kepada istrinya Aisyah,
Ya Aisyah, wahai Aisyah, in kunti bari'atan fasayubarri'ukillah. Kalau engkau ternyata suci wahai Aisyah, Allah akan membelamu. Wa in kunti alamti bidzam, tapi kalau kau berbuat dosa, maka fastaghfirillah, maka bertobatlah kepada Allah, wa tubi ilaih, dan bertobatlah kepada Allah, istighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkataan ini membuat Aisyah kaget. Kenapa? Berarti suaminya ragu. Suaminya mengatakan, kalau kau baik Allah akan bela, tapi kalau kau enggak baik ngaku saja. Ini kan sedih Aisyah. Tatkala mendengar perkataan tersebut, kata Aisyah, qalusat dam'i, maka air mataku berhenti karena kaget melihat pernyataan suami. Ini menunjukkan Nabi tidak tahu ilmu gaib. Maka tatkala itu Aisyah mengatakan, ya abi, ajib anni Rasulullah, wahai ayahanda, bantah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar, la adri madza aqul, saya tidak tahu apa yang saya ucapkan. Kemudian dia mengatakan, ya ummi, ajibi anni Rasulullah, wahai ibuku, jawab itu perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ummur Ruman, ibunya Aisyah mengatakan, la adri madza aqul, saya tidak tahu apa yang harus aku ucapkan. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiam, datang wahyu, keluar keringat dari tubuh beliau, maka turunlah sekitar 15 ayat menjelaskan bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha bersih dari tuduhan perzinahan. Maka Rasulullah SAW pun tertawa dan mengatakan Allah telah membela Aisyah radhiyallahu taala anha. Setelah itu maka Abu Bakar dan ibunya Aisyah mengatakan, qumi ila Rasulillah, wahai Aisyah, berdirilah, sambutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah mengatakan, la wallah, demi Allah tidak mau saya pergi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Yang bela Aisyah bukan siapa? Bukan Nabi. Yang bela Aisyah siapa? Allah. Wala ahmadu illallah. Kata Aisyah, aku tidak akan memuji kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana saya ke Nabi? Nabi tadi baru saja nuduh saya. intinya ada keraguan. Ya, intinya Nabi tidak tahu ilmu gaib. Nabi tidak tahu ilmu gaib. Kalau Nabi tahu ilmu gaib, Nabi tidak perlu mengatakan kepada Abu Bakar, akhrij man indak. Ya. Saya ulangi tadi, bukan Nabi menuduh Aisyah, tapi ada keraguan. Nabi tidak ingin mendahului Allah Subhanahu wa taala. Dia percaya Aisyah wanita yang suci, tapi tidak bisa dia mengatakan Aisyah tidak berzina. Berarti mendahului apa? Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi tetap saja ada keraguan dan menunggu kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka karena Nabi tidak tahu ilmu gaib, Nabi mengatakan akhrij man indak, keluarkan orang ada di rumahmu. Ternyata yang ada Aisyah dan Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma. Maka Rasulullah SAW pun mengatakan, wahai Abu Bakar, kita akan berhijrah. Kita akan berhijrah. Maka tatkala itu Aisyah menyiapkan makanan buat suaminya. Kemudian Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu taala anha, kemudian setelah dimasukkan makanan dalam tempatnya, maka dia pun melepaskan nitoknya. Nitok yaitu semacam kain yang digunakan oleh orang-orang Arab dahulu untuk mengikat kain mereka supaya mudah untuk bekerja. Seperti kita kalau laki-laki menyingsingkan apa? Lengan baju, tapi mereka mengkeraskan ikatan rok ya untuk bisa mudah untuk bekerja. Ikatan tersebut dilepas oleh Asma, kemudian digunting menjadi dua, kemudian digunakan sebagai pengikat makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Asma dijuluki dengan Asma Dzatun Nitaqain. Dialah wanita yang memiliki dua pengikat. Ini menjadi gelar bagi Asma karena dia telah melakukan perbuatan yang mulia, menyiapkan makanan buat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah. Maka dia diberi gelaran dengan gelaran yang indah, Dzatun Nitaqain, wanita yang memiliki dua tali pengikat. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu taala anhu telah menyiapkan 2 ekor onta. Kemudian dia mengatakan, ada tuhuma, saya telah menyiapkan 2 ekor onta ini ya Rasulullah. Ihdahuma lak, satunya hadiah buat engkau ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, akhadtuha bisaman, saya tidak akan mengambil onta ini kecuali dengan bayaran. Rasulullah SAW tidak mau terima hadiah siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Padahal kebiasaan Nabi menerima hadiah. La yaruddu hadiah, Rasulullah SAW tidak menolak hadiah. Tapi pada saat itu dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW tidak mau mengambil unta tersebut kecuali dengan apa? Dengan bayaran. Kata para ulama, karena Nabi SAW tahu hijrah adalah ibadah yang sangat mulia, dan dia ingin berhijrah dengan uangnya sendiri, dengan harta dia sendiri, tidak ingin dari harta orang lain. Karena dia tahu hijrah adalah ibadah yang sangat mulia. Maka tatkala dikasih oleh Abu Bakar, dia tidak terima. Dia mengatakan, akhadtuha bithaman, saya akan ambil dengan uang. Maka disiapkanlah. Tidak seperti sebagian orang kalau mau umroh tunggu umroh gratisan dari kantor. Kalau nggak ada gratisan nggak jadi umroh ya. Nggak jadi umroh ya. Intinya sebagian kita ya, sebagian kita bukan sebagian orang ya. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Setelah itu Rasulullah SAW pun memasang strategi. Kira-kira strategi yang sebagian dijelaskan oleh sebagian ulama, kira-kira strategi yang dipasang oleh Nabi SAW sebagai berikut. Rasulullah SAW akan pulang ke rumahnya. Sampai di rumahnya Rasulullah SAW akan menyuruh Ali bin Abi Thalib tidur di tempat tidurnya, berselimutkan dengan selimut Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan Ali bin Abi Thalib punya dua tugas yang besar. Dia tinggal di Mekah punya dua tugas yang besar. Tugas yang pertama menyamar sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hendak dibunuh oleh orang-orang kafir. Tugas yang sangat berat. Yang ini menunjukkan kejantanan dan keberanian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Tugas yang kedua adalah mengembalikan barang-barang titipan yang dititipkan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini perkara yang sangat menakjubkan di antara mukjizat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir Quraisy tidak menemukan orang lain yang lebih amanah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan Rasulullah SAW pendusta, mereka mengatakan Rasulullah SAW dukun, mereka mengatakan Rasulullah SAW penyihir. Tetapi mereka tetap menitipkan barang berharga mereka kepada Rasulullah SAW. Ini perkara menakjubkan. Siang hari bilang Muhammad ente kadzab, ente kada, ente sahir, ente kahin. Malamnya tolong titip saya barang, jaga barang saya. Ini menakjubkan. Kenapa? Mereka tidak menemukan ada orang lebih amanah daripada Rasulullah SAW. Dan Nabi SAW adalah orang yang amanah. Tatkala beliau dititipkan amanah, beliau tidak bawa lari ke hijrah ke Madinah. Kira-kira kalau kita mau dibunuh, ada orang titip barang sama kita, titip uang emas 1 kilo. Orang ini mau bunuh kita, kira-kira gimana? Oh enak saja, emasnya saya bawa lari. Kalau kita begitu kira-kira, bukan kira-kira, mungkin pasti kali. Emasnya dibawa lari. Tapi Nabi SAW tidak. Rasulullah SAW kembalikan seluruh itu. Bahkan ditugaskan Ali bin Abi Thalib 3 hari untuk kembalikan amanah tersebut. 3 hari, waktu yang lama untuk kembalikan barang-barang tersebut. Jadi Ali bin Abi Thalib memiliki 2 tugas. Tugas pertama menyamar sebagai Nabi SAW. Dan yang kedua, tugasnya adalah untuk mengembalikan al-wada'i, barang-barang yang dititipkan kepada Nabi SAW. Setelah itu Nabi SAW rencananya akan keluar, ya, di awal malam menuju ke rumah Abu Bakar. Kenapa? Orang-orang kafir Quraisy akan menyerang Nabi di waktu kapan? Subuh hari. Kemudian setelah sampai di rumah Abu Bakar, Rasulullah SAW akan menetap agak malam. Sampai setelah lewat tengah malam, Rasulullah SAW akan keluar bersama Abu Bakar dari rumah Abu Bakar membawa onta, ya, lewat jendela belakang. Jadi disebut dalam hadis lewat jendela belakang rumah Abu Bakar, bukan lewat pintu depan. Kenapa? Dikhawatirkan ada mata-mata. Karena sekarang orang-orang sedang mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemungkinan mereka juga akan mengintai rumah Abu Bakar. Ya, karena Abu Bakar sahabat dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW akan keluar dari pintu belakang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyewa atau membayar seorang penunjuk jalan dari orang Quraisy, orang kafir yang bernama Abdullah bin Uraiqid. Orang ini orang musyrik. Abdullah bin Uraiqid dibayar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menunjuk jalan, mengantar Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju ke kota Madinah. Menuju ke kota Madinah. Kenapa? Karena jalan dari Mekah menuju Madinah ada 2 jalur. Jalur pertama jalur yang normal yang biasa ditempuh oleh banyak orang, jalur yang mudah ditempuh dan lebih dekat, yaitu jalur menuju ke utara. Jalur menuju ke mana? Utara. Karena kota Madinah utaranya kota Mekah. Kota Mekah mananya Madinah? Selatannya Madinah, ya. Ini sering saya ingatkan bahwasanya tidak selamanya Ka'bah itu di barat, ya. Tidak selamanya Ka'bah di mana? Di barat. Karena sebagian jemaah haji ngeyel, ya. Kalau terkadang mereka sholat ada sebagian mereka yang sholat di mana? Di hotel, disuruh menghadap selatan tidak mau, katanya di barat. Ka'bah itu di mana? Di barat. Itu kalau di Jawa. Tapi kalau di Madinah, Ka'bah itu di mana? Di selatan. Ka'bah itu di selatan. Oleh karenanya Madinah itu utaranya kota Mekah. Barang siapa yang ingin pergi dari Mekah menuju Madinah, langsung ke jalur utara lebih dekat dan lebih mudah. Ada jalur yang biasa mereka lewat. Ada jalur kedua, jalur yang sulit. Jalur selatan. Jadi lewat selatan, mutar dulu melewati sahil, melewati pantai menuju ke kota Madinah. Dan Rasulullah SAW akan menempuh jalan ini. Jalan ini tidak banyak yang tahu. Rasulullah SAW pun tidak tahu jalan ini. Abu Bakar pun tidak tahu jalan ini. Maka mereka menyewa Abdullah ibn Uraiqid, seorang musyrik, untuk menunjukkan jalan. Dan Abdullah bin Uraiqid, dia seorang musyrik, namun dia pekerja profesional. Ya. Sekarang kan begini, ya, iya, dia tidak seperti kita, ya. Sebagian kita. Jadi dia pekerja yang profesional. Sementara nanti akan kita sebutkan ada sayembara yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy. Barang siapa yang bisa mendatangkan Muhammad atau Abu Bakar, salah satunya atau kedua-duanya, mati atau hidup, akan diberikan 100 ekor onta. Ya, ini sayembara yang besar. Tentunya Abdullah bin Uraiqid juga mendengar sayembara ini. Ya, tetapi dia pekerja yang profesional. Nabi SAW bayar dia dan dia harus menunjukkan, ya, bahwasanya pekerjaannya hebat. Dan Nabi SAW menyewa orang musyrik ini untuk menghilangkan kecurigaan. Kenapa yang disewa juga orang
musyrik untuk mengantarkan Nabi dalam perjalanan maut. Ini di antara rencana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara rencana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung menempuh jalur tadi. Tidak. Jalur pantai tadi yang sulit dilewati. Nabi akan pergi menuju ke selatan, menjauhi kota Mekah, menjauhi kota Madinah. Kira-kira jaraknya 5 mil, sekitar 7 kilo atau 8 kilo ke sebuah goa yang namanya goa apa? Thaur. Dan Rasulullah SAW akan tinggal di sana selama 3 hari. Ini strategi yang dipasang oleh Nabi. Nabi akan tinggal di sana 3 hari supaya menghilangkan jejak beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya orang-orang kafir begitu Nabi hilang, mereka akan muter-muter nyari. Setelah 3 hari tidak dapat, mereka akan berkesimpulan sudah tidak dapat, hilang jejak. Ternyata belum berangkat, masih dalam goa. Ya, karena begitu mereka akan berputar-putar nyari selama 3 hari 3 malam. Dan ini perkiraan Nabi SAW. Setelah 3 hari mereka akan putus asa, ya sudah kita sudah kehilangan jejak, padahal Nabi belum berangkat. Ini rencana Nabi SAW. Kemudian di antara rencana Nabi SAW ada namanya Amir bin Fuhairah. Dia adalah pembantu Abu Bakar, pembantu keluarga Abu Bakar. Amir bin Fuhairah, tugas dia adalah menggembala kambing antara dari langkah-langkah Nabi menuju ke goa Thaur. Jadi langkah-langkah orang-orang Arab dahulu mereka pandai mengikuti jejak. Mereka ada orang-orang yang ahli mengikuti jejak. Kalau mencari seorang diikuti jejaknya bisa ketahuan. Untuk menghilangkan jejak tersebut, maka ini tugas Amir bin Fuhairah, menggembala kambing. Kambingnya diputar-putar untuk menapaki jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga untuk menghilangkan jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semua strategi yang dipasang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar bisa selamat menuju ke kota Madinah. Susah dan berat. Kenapa? Perjalanan maut. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW menjalankan rencananya. Dia pun pulang ke rumahnya di malam hari. Ali bin Abi Thalib disuruh tidur di mana? Di tempat tidurnya, berselimutkan dengan selimut Nabi. Pokoknya kepalanya jangan keluar lah. Pokoknya tutup. Karena orang kafir akan mengintip dari luar. Maka tatkala Ali sudah tidur di situ, di luar dugaan ternyata orang musyrik datang di awal malam. Nah, gimana cara keluarnya kalau begitu? Baru di awal malam sudah terjebak dengan dengan orang-orang musyrik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya saya katakan manusia bisa berencana dan bisa memasang strategi. Namun belum tentu berhasil. Tapi barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan barang siapa yang berusaha mengambil ikhtiar, maka kekurangan-kekurangan tersebut akan ditambal oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mau keluar, maka Rasulullah SAW membaca surat Yasin, ya. Surat Yasin sampai pada ayat apa? Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Ya, maka Rasulullah SAW pun keluar sambil orang-orang tersebut, orang musyrik tersebut tidak melihat Rasulullah SAW keluar, lalu Rasulullah SAW meletakkan pasir di atas kepala-kepala mereka. Keluarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak melihat Nabi dengan mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW pergi ke rumah Abu Bakar. Setelah lewat tengah malam, maka Rasulullah SAW pun pergi bersama Abu Bakar menuju ke Goa Thaur. Sampai di Goa Thaur, maka kedua unta tersebut tidak diparkir di pintu goa, ya. Parkir pintu goa ya pasti ketangkap. Tapi Rasulullah SAW menyuruh Abdullah bin Uraikid bawa 2 unta tadi, suruh pergi. Nanti 3 hari lagi baru datang bawa unta untuk berangkat, melanjutkan perjalanan. Jadi ini dalam rangka menghilangkan jejak. Maka 2 unta tersebut dibawa oleh Abdullah bin Al-Uraiqid. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada yang berkata, "Ustaz, kenapa susah-susah sekali, Ustaz? Sudah aja tinggal naik buruk langsung sampai ke Madinah." Iya atau tidak? Bukankah Rasulullah SAW baru saja Isra Mi'raj? Rasulullah SAW Isra Mi'rajnya menjelang menjelang hijrah. Nah, saat kali naik buruk langsung pergi ke mana? Dari Mekah menuju ke mana? Baitul Maqdis, bolak-balik kurang dari 1 malam. Buat apa susah-susah kemudian pasang strategi macam-macam ini sudah naik buruk selamat sama Abu Bakar. Jawabannya Allah alam bisawab, ya. Itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangankan naik buruk, Allah mengatakan mampus Abu Bakar dan seluruhnya, mampus seluruhnya. Langsung bisa menguasai Mekah, tidak perlu lagi hijrah, ya. Tetapi pelajaran yang Allah ingin berikan kepada kita bahwasanya Nabi SAW beliau pernah menghadapi perjalanan maut dan suatu saat akan ada umatnya yang mengalami seperti ini, mengalami kondisi-kondisi yang sulit, maka umatnya akan ingat bahwasanya Nabi kita, ya, adalah teladan yang terbaik, pernah mengalami kondisi-kondisi yang sulit. Kalau seluruh kondisi Nabi mukjizat semua, kita bagaimana? Siapa yang kita contohi? Semuanya mukjizat. Abu Bakar Abu Jahal tewas, semuanya tewas. Tewas semua terus. Bagaimana kondisi-kondisi berat kita hadapi? Tidak ada contoh.
Maka dengan adanya sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil meskipun Allah mampu untuk dengan sekali berkata kun fayakun. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, maka keluarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju ke Gua Thur. Orang-orang musyrikin, mereka tidak sadar, mereka tertidur dalam kondisi kepala mereka ada pasir. Tiba-tiba ada seorang musyrik yang lain yang melihat mereka dan menegur, kalian nunggu apa? Kami nunggu Muhammad keluar. Muhammad sudah keluar. Maka mereka pun mengintip di rumah Nabi. Mereka tidak, Muhammad masih ada. Masih ada siapa? Ali bin Abi Thalib. Namun aib bagi mereka. Sebagian ulama mengatakan, kenapa mereka tidak menerobos rumah Nabi untuk mengecek, langsung tikam saja? Aib bagi mereka untuk menerobos rumah orang. Ini tradisinya orang-orang Arab, aib. Tapi kalau bunuh enggak apa-apa. Jadi aib mereka tidak masuk, mereka tunggu sampai subuh. Ternyata yang keluar adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Setelah Nabi SAW sampai di Gua Thur, maka Amir bin Fuhairah melakukan tugasnya, yaitu menggembalakan kambing untuk menutupi jejak-jejak apa? Langkah Nabi dan Abu Bakar. Amir bin Fuhairah ini di antara tugasnya, dia di malam hari dia tidur bersama Nabi SAW. Di siang hari dia pergi ke Mekah untuk melihat kabar-kabar yang ada di kota Mekah. Apakah timingnya sudah tepat, waktunya sudah tepat Nabi untuk keluar? Dia melihat kondisi suasana dan politik yang ada di Mekah bagaimana. Ya, bagaimana? Apakah mereka masih nyari-nyari? Apakah kaum Quraisy masih menebarkan pasukannya untuk cari sana sini? Ya, karena tatkala mereka sudah kehilangan Nabi SAW, mereka bikin sayembara. Barang siapa yang bisa mendatangkan Muhammad atau Abu Bakar, satu atau keduanya hidup atau mati, akan mendapatkan 100 ekor unta. Sayembara ini tersebar bukan cuma di penduduk kota Mekah, bahkan seluruh kabilah-kabilah yang ada di Jazirah Arab mendengar sayembara ini. Maka mereka berlomba-lomba untuk menangkap Rasulullah SAW dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Maka ini tugas Amir bin Fuhairah. Malam hari bersama Nabi, siangnya cari berita. Kalau malam hari masuk lagi ketemu Nabi menyampaikan berita-berita, siangnya pergi lagi. Ya. Demikian selama 3 hari. Qadarullah, meskipun sudah direncanakan dengan perencanaan yang hebat dari Nabi SAW, ternyata orang-orang kafir Quraisy mampu mendapati di mana posisi Nabi. Mereka menggunakan para pencari jejak, mereka temukan juga. Sampai berjalanlah pasukan menuju ke pintu goa. Pintu goa apa? Thur. Dan mereka sudah berada di mulut goa. Sampai-sampai Abu Bakar ketakutan. Dan Abu Bakar mengatakan, "Lau absara ahaduhum ila tahti qadamaihi la absarana." Wahai Rasulullah, seandainya salah seorang dari mereka pasukan tersebut nengok ke bawah, maka dia akan melihat kita. Kita pasti ketahuan. Ya. Ketahuannya cuma butuh waktu, antum kalau ngelirik butuh waktu berapa detik? Hah? Gak sampai 1 detik kelihatan. Tapi Allah menjaga Nabi dan Abu Bakar. Ya. Maka Abu Bakar mengatakan, "Lau ana ahadahum absara ila tahti qadamaihi la absarana." Kalau salah seorang dari mereka melirik ke bawah saja sudah kita ketahuan. Sudah, gitu. Kenapa? Lirikan itu butuh waktu yang sangat sebentar, ya. Oleh karenanya, tatkala Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang menundukkan pandangan, Allah mengatakan, "Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Katakanlah kepada orang-orang mukmin untuk menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum. Sungguhnya ini lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun. Sungguhnya Allah khabir. Allah Maha tahu dengan apa yang mereka lakukan. Allah tidak mengatakan innallaha alim, tetapi Allah mengatakan khabir, dan khabir ini digunakan oleh Allah pada perkara-perkara yang detail. Kenapa? Karena kalau orang melirik cewek, ya, butuh waktu sebentar saja. Tatkala kita lagi bareng-bareng sama teman, terus salah seorang dari kita melirik cewek 1 detik atau setengah detik, teman-teman kita nggak tahu, tapi kita sudah apa? Ngelirik. Orang-orang tidak sadar ternyata kita lirik. Meskipun teman-teman kita tidak tahu, Allah mengatakan innallaha khabir. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lirikan mata kita. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah azan kah? Berapa menit lagi? Baik, kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala menutupi pandangan orang-orang kafir Quraisy padahal butuh waktu cuma sedetik untuk mengetahui kondisi mereka. Ini dalil bahwasanya hadis-hadis yang bercerita tentang adanya sarang laba-laba di mulut goa, ini hadis-hadis yang lemah dan dibantah oleh para ulama. Sebagiannya lemah, sebagiannya palsu. Ya. Kenapa? Kalau ternyata benar ada laba-laba bikin
sarang, maka tidak perlu Abu Bakar ketakutan. Tidak perlu Abu Bakar ketakutan, berarti pintu gua tertutup. Tetapi memang pintu gua terbuka sehingga kalau sempat melirik ke bawah akan kelihatan. Demikian juga dalil yang menunjukkan bahwasanya tiba-tiba ada tumbuhan pohon yang tumbuh di mulut goa. Ya, menutupi mulut goa sehingga menutupi mulut goa. Kalau berita ini benar, maka Abu Bakar tidak akan ketakutan. Ya, tetapi Allah lah yang menutup mata mereka dan Allah mampu atas hal ini. Karenanya kalau ada yang mengatakan, Ustaz, tidak ada yang namanya Ya'juj dan Ma'juj. Di mana ada benteng yang dibuat atau bendungan yang dibuat oleh Dzulqarnain? Kita sudah cari-cari, enggak ada, Ustaz. Bahkan Google Earth pun tidak mampu untuk mendapati. Ya, kita bilang Allah mampu untuk menutupi mata-mata kalian. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Azan kan? Belum. Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menutupi mata mereka. Lihatlah, Allah telah menutupi mata mereka tatkala Nabi keluar dari rumahnya. Allah Subhanahu wa taala juga yang menutupi mata mereka tatkala mereka sudah sampai di mulut goa sehingga akhirnya Abu Bakar ketakutan, maka Rasulullah SAW mengatakan, La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kau sedih wahai Abu Bakar, jangan kau khawatir, sungguhnya Allah bersama kita. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, Ya Abu Bakrin, ma dhannuka bithnaini Allahu thalithuhuma. Wahai Abu Bakar, bagaimana menurutmu tentang dua orang Allah yang ketiga? Bagaimana menurutmu tentang dua orang Allah yang ketiga? Ini lafal umum dari Nabi SAW, berlaku pada Nabi dan Abu Bakar dan juga kepada orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Jika anda berdua, kemudian anda ketakutan, tapi anda bertawakal kepada Allah, maka yakinlah Allah yang ketiga di antara mereka berdua. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya mereka tidak menemukan Nabi SAW, maka Nabi melanjutkan perjalanan dari goa tersebut keluar menuju ke kota Madinah. Di antara hadis-hadis yang menceritakan perjalanan Nabi SAW ada beberapa peristiwa yang terjadi. Di antaranya tatkala Nabi SAW berjalan dengan Abu Bakar, rupanya ada orang ketemu dengan Abu Bakar, mengenal Abu Bakar. Dan Nabi berjalan di depan. Orang tersebut bertanya, siapa di depanmu? Maka Abu Bakar mengatakan, hadza hadin ila thariq. Ini penunjuk jalan. Abu Bakar mengatakan, Nabi SAW siapa? Penunjuk jalan. Dan ini tauriah, tidak benar. Abu Bakar dan Nabi sama-sama tidak tahu jalan, makanya sewa penunjuk jalan. Dua-duanya tidak tahu jalan. Orang yang mendengar perkataan Abu Bakar menyangka maksud Abu Bakar Nabi penunjuk jalan dalam perjalanan. Ternyata maksud Abu Bakar penunjuk jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini namanya tauriah. Ini boleh dilakukan dalam kondisi darurat bagi kaum muslimin. Asalnya seorang mukmin tidaklah melakukan tauriah. Seorang mukmin tatkala berbicara dengan pembicaraan yang jelas, tidak boleh mengelabui orang yang mendengarnya. Tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu seorang terpaksa melakukan tauriah, apalagi tatkala Nabi berjalan dengan Abu Bakar dalam perjalanan maut. Ini di antara yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala. Karena sebagian orang mereka sering melakukan tauriah, padahal tidak terpaksa. Sampai saya pernah dengar ada seorang yang dia berilmu, kemudian waktu disumpah, kau melakukan ini, kata dia, tidak, wallahu, tapi dia bilang wallahu bukan wallahi. Kalau wallahi itu kan artinya demi Allah, tapi kalau wallahu artinya dalam bahasa Arab dan Allah, bukan demi Allah. Ya, orang yang dengar dikira dia bersumpah, padahal dia mengatakan wallahu, hu-nya belakang. Ini enggak benar seperti ini. Seorang mukmin tidak boleh berdusta. Innal kadhiba yahdi ilal fujur. Dusta mengantarkan kepada kefajiran. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Dan kedustaan mengantarkan kepada neraka jahanam. Di antara peristiwa yang terjadi, berangkatlah Nabi SAW melewati pantai. Tatkala Nabi SAW dan Abu Bakar melewati pantai, tiba-tiba terlihat oleh sebagian orang-orang musyrik yang merupakan anak buah dari Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Suraqah bin Malik bin Ju'shum salah seorang yang ingin mendapatkan sayembara orang Quraisy untuk mendapatkan 100 ekor onta, dan dia sedang mencari-cari di mana Nabi SAW dan para sahabatnya dan Abu Bakar yang berjalan melewati pantai. Tiba-tiba anak buahnya datang, dia mengatakan, wahai Suraqah, ini ra'aitu anifan usudatan bisahil. Saya melihat ada bayangan hitam di tepi pantai. Arahu Muhammadan wa ashabahu. Saya menyangka itu Muhammad dan teman-temannya. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di antara peristiwa yang dialami oleh Nabi dalam perjalanan dari Mekah menuju Madinah, kisah tentang Suraqah bin Malik bin Ju'shum tatkala anak buahnya mengatakan, saya melihat ada bayangan hitam di pinggir pantai, arahu Muhammadan wa ashabahu. Menurut saya itu Muhammad dan teman-temannya. Karena Rasulullah SAW berangkat bersama
Abu Bakar dan penunjuk jalan Abdullah bin Al-Uraiqid. Maka Suraqah karena dia ingin 100 ekor onta, dia mengatakan laisuhum, itu bukan mereka, bukan. Itu si fulan dan si fulan ya. Yang kau lihat adalah si fulan dan si fulan. Dia berbohong sengaja supaya dia yang tangkap. Kemudian dia mengatakan intoliqu bi ayuna, pergi cari lagi tempat lain, cari mata-mata, bawa mata-mata cari tempat lain. Setelah itu setelah pergi anak buahnya, maka dia pergi pulang ke rumahnya, dia suruh pembantunya, ini dalam Sahih Al-Bukhari kisah ini. Dia suruh pembantunya untuk menyiapkan kudanya, maka berangkatlah Suraqah membawa anak panahnya ya untuk menangkap Nabi. Mati atau hidup dapat 100 ekor onta. Maka dia pun menyusuri pantai mengejar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan saya melihat dia mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara Abu Bakar yuksirul iltifat. Abu Bakar sering bolak-balik melihat ke belakang, ketakutan. Abu Bakar khawatir. Nabi dalam kondisi tenang. Nabi sallallahu alaihi wasallam jalan dengan tenang sambil berzikir, baca Al-Qur'an. Rasulullah SAW baca Al-Qur'an sambil berjalan. Maka Suraqah tatkala berjalan mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam, kudanya tidak tatkala mendekati Nabi tiba-tiba kudanya tersungkur. Maka dia pun terjatuh. Padahal kudanya tidak biasa seperti itu. Dia heran, ada apa gerangan? Tiba-tiba dia tersungkur. Maka dia ada keraguan Suraqah. Maka dia pun mengambil azlam. Maka dia pun mengambil untuk mengundi nasib. Seperti, tahu kan undi nasib? Digoyang-goyang gini, lanjut atau tidak, tangkap atau tidak. Maka dia goyang-goyang, yang keluarnya jangan ditangkap. Waduh. Kata dia, fa asaitul azlam. Saya pun membangkang ini kesyirikan. Ini kan syirik, tapi saya enggak percaya. Kenapa? Karena dia ingin 100 ekor onta. Ininya mengatakan jangan kejar, dia bilang saya mau kejar, biarin aja, jalan lagi. Jalan lagi ya. Terkadang orang syirik enggak syirik, kenapa? Ada kemaslahatan duniawi. Berangkatlah dia. Tatkala berjalan sudah mendekati Nabi, kata sampai Suraqah mengatakan, saya sudah mendekati Nabi sampai saya dengar bacaan Quran Nabi. Berarti sudah apa? Sudah sangat dekat, dan Nabi bacanya keras. Sudah dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba tersungkur lagi kedua kalinya. Maka dia pun, aduh ini ada apa ini? Dia goyang lagi. Keluar lagi apa namanya? Jangan tangkap. Dia sadar bahwasanya ini tidak mungkin ditangkap. Setelah itu dia pun nadaituhum bil aman, dia mengatakan, dia teriak, wahai Muhammad dan Abu Bakar, saya tidak akan mengganggu kalian. Setelah dia berteriak begitu, maka kudanya jalan biasa sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadinya tersungkur jalan biasa, akhirnya dia kabarkan, wahai Muhammad, bahwasanya telah ada sayembara, barang siapa yang bisa menangkap kalian berdua, hidup atau mati, akan diberikan 100 ekor onta. Maka Rasulullah SAW berpesan kepada dia, akhfi anna, tolong jangan beritahukan kabar kami. Ya, dia masih musyrik ketika Suraqah belum masuk Islam. Belum masuk Islam. Ada riwayat, tapi riwayat dipermasalahkan, ada yang mengatakan lemah tentang kisah pertemuan Nabi dengan Suraqah. Tapi riwayat yang sahih, Nabi juga mengatakan demikian, sembunyikan kabar kami. Maka Rasulullah SAW pun berangkat berjalan menuju ke kota Madinah. Perjalanan Nabi SAW dari Mekah menuju Madinah butuh belasan hari. Nabi SAW tatkala haji wada dari Madinah menuju ke Mekah, perjalanan sekitar 8 hari atau 9 hari. Rasulullah SAW keluar tanggal 24 atau 25 Zulqa'dah. 24 atau 5 Zulqa'dah, kemudian sampai di Mekah tanggal 4 Zulhijjah. Kira-kira berapa hari itu? Kira-kira 8 atau 9 hari. Ya. Ini perjalanan yang mudah dan cepat. Sekarang Nabi SAW perjalanan jadi panjang. Kenapa? Mampir dulu, mundur dulu 8 kilo atau 7 kilo ke Gawthur, kemudian tinggal di Gawthur berapa hari? 3 hari, kemudian lewat jalan yang lebih jauh, menyusuri pantai menuju Mekah. Jadi belasan hari Nabi SAW. Para sahabat yang di Madinah, kaum Ansar, tidak tahu kapan Nabi, tapi mereka tahu Nabi telah keluar berhijrah. Maka tiap hari mereka keluar menunggu kedatangan Nabi SAW. Tidak ada kabar kapan Nabi tiba. Mereka keluar, para wanita, lelaki, mereka keluar menunggu kedatangan Nabi dari pagi hari. Mereka tunggu kapan Nabi muncul. Tatkala matahari sudah terik, sudah siang hari, mereka pulang. Tiap hari mereka demikian, nunggu kedatangan Nabi SAW menurut perkiraan hari mereka. Sampai akhirnya satu hari, mereka keluar di pagi hari. Kemudian sampai siang hari Nabi belum kelihatan, panas sudah terik, mereka pulang. Tatkala mereka pulang, ternyata Nabi datang. Dari kejauhan, ada seorang Yahudi sedang berada di atas tempat yang tinggi, atau min atamihim, yaitu di antara semacam benteng, ya. Ada punya tugas ingin mengawasi sesuatu. Tiba-tiba dia melihat Nabi dan Abu Bakar dari kejauhan. Dia dari jauh siapa sampai kehilang fata morgananya hilang, debu-debunya hilang, maka kelihatan itu Nabi dan Abu Bakar yang ditunggu-tunggu oleh kaum Ansar. Maka dia tidak sabar, dia pun berteriak, dia mengatakan, "Ya ma'syaral Arab, hadza jaddukum alladzi tantazirun." Wahai orang-orang Arab, wahai orang-orang Ansar, inilah pemimpin kalian yang kalian tunggu-tunggu. Maka keluarlah para sahabat, kemudian mereka keluar dengan pedang mereka, kemudian menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi dan Abu Bakar datang,
kemudian dijamu di sebuah rumah salah seorang dari para sahabat. Nabi SAW duduk, sementara Abu Bakar berdiri. Ini kisah ini dalam Sahih Al-Bukhari. Orang-orang yang datang tidak tahu Nabi SAW, tidak pernah melihat Nabi sebelumnya. Mereka datang, mereka menyalami Abu Bakar. Mereka sangka Abu Bakar itu Nabi. Mereka tidak tahu, mereka sangka Abu Bakar, ya silakan, kira-kira begitulah. Kalau kita ya bukan yang ini. Nabi SAW orangnya tawadhu. Rasulullah SAW orangnya apa? Tawadhu. Sampai-sampai disebutkan Rasulullah SAW kalau berjalan orang tidak tahu siapa Nabi, siapa sahabatnya. Sampai-sampai para sahabat sengaja membuat gundukan tempat yang tinggi agar Nabi duduk di situ supaya orang yang datang dari luar tidak keliru. Karena orang dari luar kalau cari Nabi mereka bingung Nabi yang mana, para sahabat yang mana. Tidak ada tanda khusus, tidak ada sorban khusus, tidak ada tongkat khusus, ya. Tidak ada HP khusus, tidak ada. Sama dengan yang lainnya. Sampai tatkala ada seorang datang menemui Nabi SAW, karena Nabi punya karismatik. Dalam hadis disebutkan fa'asabatu ra'dah, maka dia pun gemetar tatkala ketemu Nabi. Maka Nabi SAW mengatakan dengan tawaduknya, Rasulullah SAW mengatakan, hawin ala nafsik, santai aja. Lastu bimalik, saya bukan raja. Jangan takut. Kalau ketemu raja ya kita gemetar. Nabi mengatakan santai aja. Lastu bimalik. Innama ana ibnun min imratin min Quraisy kana ta'kulul qadid. Saya ini adalah seorang putra dari wanita Quraisy yang juga makan al-qadid. Al-qadid itu daging yang dikasih garam kemudian dikeringkan. Artinya makanan ibu saya juga makanan orang-orang rakyat biasa. Seperti saya bukan siapa-siapa, saya manusia seperti engkau. Ibu makan beras, ibu saya juga makan beras. Seperti gitu kira-kira. Jadi Nabi mengatakan jangan, santai saja, saya bukan raja. Bukan seperti sebagian orang, iya ada apa? Nih, cium tangan. Kamu juga sini. Bolak-balik ciumnya. Enggak, Rasulullah SAW santai aja. Jadi hawin ala nafsik, santai aja, saya bukan raja. Akhirnya orang-orang mulai menyalami Abu Bakar, Rasulullah diam aja di bawah. Kalau kita yang ini keliru kan, Abu Bakar juga diam-diam. Akhirnya tatkala datang terik matahari masuk ke rumah sahabat tersebut, Abu Bakar kemudian mengambil kain menaungi Nabi SAW. Baru mereka sadar, oh itu nabinya yang itu, bukan yang itu. Akhirnya mereka pun menyalami Rasulullah SAW. Inilah perjalanan hijrah Nabi SAW mereka menuju ke Madinah. Adapun riwayat yang mengatakan para sahabat menyambut Nabi dengan membacakan tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajib syukur dan seterusnya, dibantah oleh sebagian ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad bahwasanya riwayat tersebut salah dari sisi sejarah dan salah dari sisi sanad. Dari sisi sanad riwayat tersebut sanadnya mu'dhal karena riwayat kamar Ibnu Aisyah. Antara Ibnu Aisyah dia tidak menemui zaman Nabi SAW. Ada 2 rawi atau 3 yang terputuskan sehingga sanad tersebut terputus cuma sampai pada Ibnu Aisyah. Dan Ibnu Aisyah kalau tidak salah gurunya Imam Ahmad atau gurunya salah seorang ulama besar dan jarak antara dia dengan Nabi tidak ada, jadi riwayatnya mu'dhal. Kemudian yang kedua, Thaniyatul Wada kata Ibnu Qayyim rahimahullah adalah suatu tempat yang ada di sebelah utara kota Madinah. Orang-orang ke situ untuk menyambut orang yang datang dari utara, dari Tabuk, bukan yang datang dari selatan, dari Mekah. Oleh karenanya ada kesalahan. Namun secara makna Thala al-Badru alaina tidak ada masalah. Secara makna itu pujian yang tidak jadi masalah, hanya saja dari sisi sejarah itu tidak ada dalilnya yang sahih. Demikianlah para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah kisah hijrah yang ada beberapa faedah-faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini, yaitu pertama di antaranya bagaimana perjuangan para sahabat yang mereka hendak beribadah di kota Mekah dan susah bagi mereka untuk beribadah. Tadi Ibnu Mas'ud baca Quran dipukulin, dikeroyokin. Sahabat tidak berani salat di Masjidil Haram, ya. Nabi SAW meletakkan kotoran di atas pundaknya, ya. Sementara kita sekarang mudah untuk beribadah, kemana-mana kita mudah untuk beribadah, namun kita malu untuk beribadah. Ya, saya ingin bagaimana kita bisa suasana kita di bandara kita baca Quran misalnya, dalam pesawat apa salahnya kita buka Al-Quran kemudian kita baca tatkala kita sedang di halte misalnya, apa salahnya kita bertasbih, bertakbir astagfirullah dengan mengeraskan suara, apa salahnya? Ya, kita hidupkan mumpung kita masih bisa berzikir, di pasar kita bisa berzikir, di bandara kita bisa baca Quran. Ingat para sahabat dahulu mereka susah untuk bisa beribadah tatkala di Mekah. Sekarang telah terbuka kemudian bagi kita, namun kita malu. Sementara pelaku maksiat tidak malu untuk melakukan kemaksiatannya. Kenapa kita pakai untuk beribadah? Cuek aja. Biar orang nggak bilang apa. Kita zikir, baca Quran baca Quran. Ya, semoga tatkala orang lihat kita baca Quran dia tersentuh hatinya. Dengan kita baca Quran kita sedang berdakwah sebenarnya. Orang lihat ada orang baca Quran di tengah hiruk pikuk manusia, di antara musik-musik kita baca Quran. Ini adalah ibadah tersendiri. Saya kemarin subhanallah, saya kaget tatkala alhamdulillah ada kemajuan. Saya kemarin di bandara Yogyakarta, bandara Adi Sucipto. Pas waktu sholat asar tiba-tiba tukang pengumuman yang biasanya panggilan terakhir. Kemarin dia mengatakan
sekarang tiba waktunya saat sholat asar bagi penduduk Yogyakarta dan sekitarnya. Seumur hidup saya baru dengar di bandara. Antum pernah dengar di bandara? Nggak. Antum coba ke Jogja ya, tunggu sholat asar. Sholat duhur saya tidak tahu. Tapi sholat asar saya dengar sendiri kemarin, saya kaget. Perempuan yang tukang pengumuman tadi yang bilang apa bapak ini gitulah pengumuman. Ya, dia mengatakan telah tiba waktu sholat asar bagi penduduk Jakarta dan sekitarnya. Ini kemajuan alhamdulillah. Maka kalau orang pun pergi ke musola sholat di musola, saya tidak karena saya sudah jamak. Kemudian para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, di antara faedah yang bisa kita ambil bagaimana hijrah besar di sisi Allah subhanahu wa taala. Karena para sahabat tatkala berhijrah, mereka bukan sedang jalan-jalan menuju kota yang indah, bukan, tetapi mereka berjalan dengan penuh pengorbanan, meninggalkan harta mereka. Mereka meninggalkan sebagian sanak keluarga mereka. Mereka meninggalkan kampung halaman mereka. Mereka meninggalkan seluruh nostalgia mereka. Bagaimanapun orang cinta sama tempat kelahirannya. Mereka tinggalkan itu semua, usaha mereka, harta mereka, mereka tinggalkan menuju ke kota Madinah yang tidak jelas bagaimana kotanya, yang cuacanya berbeda dengan cuaca kota Mekah. Kalau dingin sekali, kalau panas sekali. Kota Madinah yang dikenal memiliki hummal Madinah, demam kota Madinah, yang kemudian Nabi berdoa agar memindahkan demam tersebut. Ya seperti kalau kita ke Irian dikenal dengan malaria, ya. Di Madinah dulu ada kenal demam, orang situ pasti kena demam. Kalau tidak terbiasa dengan kota Madinah. Para sahabat ke sana, lihat bagaimana mereka tatkala sampai di Madinah, mereka banyak di antara mereka yang lapar, miskin, sampai mereka tidurnya tidak ada tempat rumah menaungi mereka, mereka tidur di belakang masjid namanya Suffah. Mereka tinggal di situ karena darurat, tidak ada orang yang menaungi mereka, terpaksa mereka tinggal di Suffah. Sampai bagaimana sebagian sahabat tidak makan tiap hari kecuali korma. Sampai mereka mengeluh kepada Nabi, "Ya Rasulullah SAW, korma telah membakar perut kami." Sampai Abu Bakar pingsan, Abu Hurairah pingsan gara-gara terus makan apa? Korma. Ya, korma enak, tapi kalau tiap hari pingsan. Sampai ada anak-anak menyangka Abu Hurairah orang gila. Ya, kenapa? Karena pingsan. Ada yang disangka kemasukan jin. Kenapa? Kelaparan. Oleh karenanya Allah mengagungkan perkara hijrah dan Allah mengagungkan para sahabat yang berhijrah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun." Dan kaum muhajirin yang mereka miskin, yang mereka terusir dari negeri mereka, terusir dari harta mereka. Kenapa mereka terusir? Mereka mencari apa? Ridha Allah dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah mentazkiyah bukan zahirnya. Allah tazkiyah niat mereka, bahwasanya mereka berhijrah karena mencari apa? Ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, "Wa yansuruna Allah wa rasulah." Sungguhnya mereka telah menolong Allah dan Rasulnya. Ulaika humus shadiqun. Mereka adalah orang-orang yang benar iman mereka. Mereka adalah orang-orang yang jujur, ditazkiyah oleh Allah Subhanahu wa taala kaum muhajirin karena ibadah mereka ibadah yang sangat agung. Ingat tadi Nabi saja tatkala ingin berhijrah tidak menerima hadiah dari Abu Bakar. Dia ingin bayar sendiri karena dia tahu ini adalah ibadah yang sangat agung. Kemudian dalam kisah hijrah kita tahu tentang keutamaan Abu Bakar. Seluruh hijrah berkaitan dengan Abu Bakar. Siapa yang menyiapkan makanan buat Nabi? Putrinya Abu Bakar. Siapa yang mengikat makanan Nabi? Putrinya Abu Bakar. Siapa yang menemani Nabi? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dalam perjalanan maut. Ya. Siapa yang menutup jejak-jejak pembantunya? Abu Bakar. Semua kisah hijrah berkaitan dengan keluarga Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, keluarga yang penuh dengan keberkahan. Ya. Oleh karenanya sungguh celaka orang-orang yang mencaci maki Abu Bakar, melaknat Abu Bakar, merasa beribadah dengan melaknat Abu Bakar, merasa masuk surga dengan melaknat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Mereka tidak punya jasa sama sekali tentang Islam. Mereka tidak punya jasa sama sekali, bahkan mereka merusak Islam sementara mereka mencaci Abu Bakar yang jasanya luar biasa terhadap Islam. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW mengatakan, "Ma nafa'ani malu ahadin, ma nafa'ani malu Abi Bakar." Tidak ada harta yang bermanfaat bagiku sebagaimana hartanya Abu Bakar. Fabaka Abu Bakar, maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu menangis dan dia berkata, "Ya Rasulullah, mali nafsi wa li mali illa lak." Ya Rasulullah, tidaklah jiwaku dan hartaku kecuali untuk engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar, mungkin sekarang ada orang bersedekah dengan harta yang banyak, lebih banyak daripada harta Abu Bakar. Tetapi Abu Bakar bersedekah tatkala di waktu awal Islam. Di awal waktu Islam dirintis, ya butuh tatkala itu uang, butuh waktu harta untuk bisa menegakkan Islam. Di situ Abu Bakar berperan, sangat berperan. Oleh karenanya tatkala Bilal disiksa, Nabi tidak bisa menolong Bilal. Hampir mati disiksa. Yang bisa menolong siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan membeli Bilal dari Umayyah bin Khalaf. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, inilah mungkin sebagian faedah yang bisa kita ambil dari kisah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama Nabi dan para sahabatnya. Langsung sholat apa ada tanya jawab? Langsung sholat aja ya. Tidak usah tanya-tanya lah. Demikian saja, wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.